Selamat datang di Prince Aljinan. Kemarin banyak mahasiswa yang melakukan demo di kampusnya masing-masing. Hal ini dikarenakan naiknya UKT yang begitu tinggi, begitu signifikan dan sangat tidak manusiawi. Apa yang membuat UKT ini begitu naik? Kenapa mahasiswa dan orang tuanya yang harus menanggung semuanya? Di manakah peran pemerintah? Kenaikan UKT ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, dengan terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang menaikkan UKT. Sehingga dalam hal ini Menteri memberikan kewenangan kepada kampus untuk menaikkan UKT secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Yang akhirnya kampus-kampus tersebut tanpa adanya komunikasi dengan mahasiswa dan juga kementerian itu menaikkan UKT dengan sangat tidak manusiawi. Seolah-olah ini menjadi kesempatan mereka selama ini menunggu kesempatan ini untuk menaikkan UKT. Kemudian yang kedua, banyak kampus-kampus yang awalnya itu BLU kemudian convert ke PTNBH dan mereka belum mampu untuk beradaptasi di status PTNBH tersebut, sehingga kampus-kampus tersebut itu hanya bisa mengandalkan uang dari mahasiswa, uang dari orang tua, karena mereka tidak dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau melakukan penelitian-penelitian seperti kampus-kampus PTNBH yang sudah berdiri selama ini. Meskipun dalam hal ini Prof. Haris itu menyatakan bahwa sebenarnya kenaikan UKT ini itu bukan karena PTNBH, tapi memang sudah waktunya untuk naik demi mensejahterakan kampus-kampus tersebut. Kemudian yang ketiga, pemerintah itu mengalokasikan APBN kepada Kemendikbudristek itu hanya 15% dari seluruh APBN pendidikan, yaitu 666 triliun. Dan untuk perguruan tinggi itu hanya mendapatkan 13 triliun. Jadi memang jatah perguruan tinggi dalam hal ini itu sangat sedikit, hanya 13 triliun. Sehingga dengan 13 triliun itu tidak bisa mensejahterakan seluruh kampus atau perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ada beberapa masalah yang ada di sekitar UKT ini. Yang pertama, pengumuman kenaikan UKT yang begitu signifikan ini itu muncul setelah mahasiswa itu lama diterima. Setelah terlanjur diterima di kampus tersebut, kemudian keluar pengumuman tentang kenaikan UKT yang begitu signifikan, yang akhirnya orang tua itu tidak punya persiapan, tidak punya apa-apa, tiba-tiba langsung ada pengumuman kenaikan UKT. Oleh karenanya banyak mahasiswa yang kemudian mengundurkan diri. Bahkan di Universitas Riau itu ada sekitar 50 mahasiswa yang mengundurkan diri gara-gara kenaikan UKT ini. Kemudian selanjutnya mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam perumusan kenaikan UKT ini. Tidak ada transparansi antara pihak kampus pada mahasiswa, entah itu melibatkan BEM atau pihak-pihak mahasiswa dari segala elemen itu tidak, sehingga dalam hal ini tentu jumlah yang mereka naikkan sangat tidak terkendali karena tidak ada pihak-pihak lain yang mengikutinya. Masalah selanjutnya, naiknya UKT ini itu sangat tidak manusiawi, sangat tidak wajar dan tidak rasional, karena naiknya itu bahkan sampai 500% di salah satu universitas. Kalau misalkan naiknya itu hanya misalkan 10% atau 15%, itu tidak masalah. Tapi ini lebih dari 100%, bahkan 500%. Tentu ini sangat memberatkan mahasiswa dan juga para orang tua. Masalah keempat, kalaupun UKT ini itu bisa terrealisasikan,
itu juga ada menyisakan masalah tersendiri tentang penentuan golongan. Jadi penentuan golongan ini itu bisa dimanipulasi baik dari mahasiswa ataupun dari pengelola kampus. Jadi yang prinsip awal itu adalah untuk keadilan dengan subsidi silang yang kaya dengan membantu yang miskin, itu bisa saja tidak terwujud karena banyak yang seharusnya tidak menerima golongan 1 atau 2, atau yang seharusnya menerima golongan 1 dan 2 itu tidak terjadi. Karena memang pada faktanya banyak yang orang tua bergaji UMP sekitar 2 jutaan itu mendapatkan UKT 3 ke atas, UKT 3, 4, 5. Bahkan ada juga di Universitas Negeri Riau itu orang tua yang berpenghasilan 2 juta itu dibebankan UKT sebanyak 8 juta. Nah, tentu kan ini sangat tidak relevan, sangat tidak pas dengan keadaan orang tua tersebut, sehingga perlu adanya pengetatannya, sehingga perlu adanya pengawasan secara langsung agar UKT tersebut itu bisa diterima dan juga tepat sasaran. Masalah yang kelima, memang di dalam UKT tersebut, di dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah nomor 2 tahun 2024 itu mensyaratkan ada golongan 1 500.000 dan juga golongan 2 yang sebanyak 1 juta. Nah, namun dalam prakteknya ternyata yang masuk golongan ini itu sangat sedikit, hanya segelintir orang, hanya orang-orang yang beneran miskin gitu. Mereka yang benar-benar miskin itu baru bisa masuk ke golongan 1 atau 2. Padahal dulu waktu zaman saya kuliah itu saya kuliah sekitar 1 jutaan. Nah, itu berarti kira-kira masuk golongan 2. Itu pun semua mahasiswa, semua status sosial itu sama, bayarnya itu sebanyak 1 juta. Nah, sekarang itu golongan itu kayaknya sudah tidak ada. Golongan 2 itu sudah sangat jarang karena mereka yang benar-benar miskin yang hanya mendapatkan golongan 1 dan 2. Nah, berarti mayoritas mahasiswa itu kebanyakan mendapatkan golongan 3 ke atas, 3, 4, 5. Ya itu tadi, mereka yang orang tuanya itu hanya berpenghasilan 2 juta ke atas, yang hanya UMP lebih sedikit. Nah, tapi dibebankan UKT menengah seperti itu, bukan UKT golongan rendah. Di sisi lain, banyak sekali orang-orang kaya yang seharusnya membantu yang miskin dalam hal ini dengan tujuan awal itu untuk subsidi silang, itu mereka tidak membantu. Karena apa? Karena mereka, orang-orang kaya tersebut, menguliahkan anaknya ke luar negeri. Nah, jadi mereka beranggapan karena mereka punya uang, mereka menginginkan kualitas pendidikan yang lebih baik, yaitu di luar negeri, yang akhirnya yang tujuan awal tadi bahwa golongan atas yang diisi orang-orang kaya untuk menutupi orang-orang yang miskin itu tidak terwujud karena mereka menguliahkan anaknya ke luar negeri. Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Cicik Cahyandari itu menyatakan bahwa kuliah ini itu merupakan kebutuhan tersier, artinya kebutuhan yang tidak terlalu penting karena pendidikan wajib itu sudah dari mulai SD sampai SMA, sehingga kuliah ini itu tidak termasuk hal yang wajib untuk dilakukan rakyat Indonesia. Nah, tentu statement ini itu akan mengakibatkan stigma, akan mengakibatkan anggapan masyarakat bahwa kuliah itu tidak penting dan tentu akan memberikan kesan pesimis kepada bangsa generasi muda di masa depan. Padahal untuk mewujudkan Indonesia generasi emas di masa depan itu satu-satunya jalan adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Sedangkan pemerintah dalam hal ini untuk membantu pendidikan itu juga sangat tidak maksimal bagaimana akan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Makanya dalam hal ini itu pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia emas di masa depan dengan melalui bantuan pendidikan dan lain sebagainya, sehingga
pendidikan tinggi itu bukan hanya untuk orang-orang kaya saja, tapi juga merata orang-orang miskin. Karena bisa jadi mereka yang punya potensi lebih besar itu mereka yang ada di pelosok-pelosok desa, mereka yang tidak mampu, yang tidak punya biaya, yang sebenarnya bisa memajukan Indonesia di masa depan. Menurut Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan, itu menyatakan bahwa kalau misalkan ada kemauan politik, sebenarnya itu bisa saja itu mengalokasikan dana yang besar untuk perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi itu bisa lebih maju jika ada kemauan politik. Dalam hal ini mereka yang di atas, mereka para pejabat itu bekerjasama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Karena seperti yang saya lakukan di DKI sendiri, itu ada beasiswa untuk mereka yang gaji UMP lebih sedikit, yaitu mereka yang gajinya itu 2 jutaan, yaitu golongan yang baru keluar dari kemiskinan. Jadi kalau misalkan dikatakan miskin itu di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta, nah mereka yang berpenghasilan, yang kebanyakan orang-orang berada di posisi ini, yaitu yang di atas miskin sedikit dengan gaji UMP 2 jutaan. Nah, ini orang-orang ini, yang mayoritas ini yang diberikan beasiswa di DKI oleh Anies, yang diberikan beasiswa karena Anies menganggap bahwa sebenarnya mereka yang kebanyakan orang dan harus diperhatikan oleh pemerintah, karena selama ini pemerintah hanya memperhatikan yang benar-benar miskin. Jadi kalau yang baru keluar dari kemiskinan itu sudah tidak diperhatikan lagi, padahal mereka juga dalam hidup itu sangat pas-pasan. Jika DKI saja itu bisa memberikan beasiswa untuk golongan-golongan yang mayoritas itu, kenapa pemerintah pusat itu tidak bisa memberikan seperti itu? Kemudian yang kedua, Kemendikbudristek itu harus merevisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu tentang kenaikan UKT. Di dalamnya perlu dibatasi secara jelas, secara konkret. Kalau bisa itu ada nominal pembatasan yang khusus dari pemerintah, bukan hanya lipatan-lipatan tentang BKT saja, karena hal itu masih sangat umum, tidak spesifik, sehingga kampus itu bisa mencari celah. Bagaimana jika ketentuan BKT di kampus tersebut itu sangat tinggi? Nah, tentu saja ini akan sangat percuma, karena UKT-nya itu juga bisa ikutan tinggi. Ya, meskipun dalam hal ini UKT sudah dibatalkan, tidak jadi diterapkan tahun ini, akan tetapi di tahun depan. Namun jika di tahun depan itu masih dengan konsep yang sama, dengan rumusan yang sama, itu hanya akan mengulang waktu saja. Demo-demo juga akan terus terjadi, dan juga keluhan-keluhan orang tua mahasiswa juga akan terus terdengar. Solusi selanjutnya, kalaupun nanti UKT ini bisa terrealisasikan dengan baik, itu perlu adanya pencegahan selain juga pengawasan agar penerapannya itu maksimal dan optimal dan tepat sasaran, tidak salah sasaran lagi. Selain itu, para orang tua yang kaya, mereka yang status sosial tinggi, orang-orang kaya itu dilarang untuk menguliahkan anak mereka ke luar negeri, setidaknya S1 di dalam negeri lah.